Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ughfir lana ma madha ya wasi'al karami. ومؤلفين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شكر الشيخ الأمر بأرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد
أحمد السقاف لشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف لشيخنا ورب أرواحنا هدي الدين بن هدي الخير وإلى معلم هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المنيبري الشافعي ورسولهم وفضلهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تحريم تأخير الصلاة عن وقتها عمدا واستحباب تعجيلها عن أول الوقت. قال الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها والويل شدة العذاب. وقيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا ذهبت من شدة حره فهو أسكن من يؤخر الصلاة عن وقتها. وأخرج الحاكم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وأبو داود وابن ماجه ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة
بعد أن يفوتها ورجل اعتمد محررا أي جعله عبدا. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأعلم النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تحريم تأخير الصلاة عن وقتها عمدا. Ini sebuah pasal tentang diharamkan mengakhiri salat fardu dari waktunya secara sengaja, ngerjainnya di ujung bahkan udah habis waktunya. Itu hukumnya haram pada hukum agama. Wastihbabi ta'jiliha di awalil waqti, dan tentang disunnahkan menyegerakan mengerjakan sholat fardu di awal waktu. Jadi mengakhiri sholat fardu dari waktunya secara sengaja diharamkan pada hukum agama. Kemudian menyegerakan untuk melakukan sholat fardu di awal waktunya hukumnya disunnahkan pada agama. Subuh masuk langsung sembahyang, zuhur masuk langsung sembahyang, itu disunnahkan. Tapi kalau seandainya ada orang yang zuhur masuk nanti sampai di ujung waktunya, itu diharamkan pada hukum agama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka wail bagi orang-orang yang salat. Siapa itu? Wail untuk orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang dari salatnya sahur. Well, kata Allah Subhanahu wa taala, well, nanti diterangkan arti well itu apa. Well, bagi orang-orang yang salat artinya apa? Orang-orang yang dari salatnya mereka sahur. Bagaimana pengertian sahur? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan, umul ladina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Sahur adalah orang-orang yang mengakhiri salat fardu dari waktunya. Sengaja-sengaja zuhur masuk nanti mendekati apa? Mendekati asar. Inilah orang yang disebut sebagai sahur. Ini hukumnya haram pada hukum agama. Nah, sekarang arti wail itu apa? Wailu syiddatul adabi. Wail adalah azab yang sangat pedih. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan azab yang sangat pedih bagi orang yang ngerjain sholat ditunda-tunda, diakhiri sampai di ujung waktunya. Wail pertama itu maknanya. Waqila, ada ulama yang berpendapat yang disebut sebagai wail adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Ini jahannam, kalau kita lewatin jembatan As-Sirat pasti melewatinya. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang melewati jembatan As-Sirat pasti melewatinya. Kenapa demikian? Di bawahnya ada neraka Jahannam. Makanya semua nabi, semua rasul pas melewati jembatan As-Sirat, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Kenapa demikian? Di bawahnya ada neraka Jahannam. Jadi wail, kata para ulama, yang disebut sebagai wail bagi orang-orang yang menunda mengakhiri sholat dari waktunya adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka Jahannam. Lau suyirat fihi jibalud dunya, kalau seandainya gunung-gunung yang di alam dunia seluruhnya dijalankan pada lembah tersebut, ladabat pasti akan meleleh semua.
Kalau seandainya ini gunung yang sekarang ada di alam dunia itu ditaruh di mana tuh? Di wadi, di lembah neraka jahanam, kata para ulama pasti semua gunung itu akan meleleh. Kenapa demikian? Min syiddati harrihi, karena sangat apa? Sangat panasnya. Nanti bisa bayangin kalau gunung meleleh gimana kita? Kan begitu. Kalau gunung meleleh gimana kita? Makanya kita jangan sampai suka apa? Melalaikan sholat sampai dikerjakan sudah di ujung waktunya. Well, kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa maskanu man yuakhiru sholata an waqtiha. Maka dia itu adalah tempat bagi orang yang mengakhiri sholat dari waktunya. Udah di ujung baru masih ngerjain, tapi dia masih diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka semua nanti ada di lembah neraka jahanam yang disebut sebagai wail. Makanya diharapkan pada hukum agama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mengakhiri sholat yang fardu sampai di mana? Di penghujung akhirnya. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Hadis yang pertama, wa akhrajal hakimu wa tirmidzi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim seorang ahli hadis, seorang perawi hadis yang beliau bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Antum bisa bayangin sekali Al-Imam Al-Hakim seorang ahli hadis, seorang perawi hadis masih bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Artinya sangat penting bermadhab. Jadi ulama sebelum kita sudah mencontohkan perawi-perawi hadis, kebanyakan mereka bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Al-Imam Al-Hakim diantaranya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam At-Tirmidzi, boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Turmudi, boleh dibaca Tirmidzi, boleh semua. Makanya orang Indonesia suka menamakan anaknya kadang-kadang Turmudi, kadang-kadang Tirmidzi, kadang-kadang Tirmidzi. Dulu ada menteri agama ya, namanya Tirmidzi Tahir. Jadi boleh menamakan anak kita mengambil berkah dari perawi hadis, boleh Tirmidzi, boleh Turmudi, boleh Tirmidzi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina salataini, orang yang menggabung-gabung di antara dua salat fardu min ghairi udhrin, tanpa ada udhur syarak, bukan safar, bukan dalam kondisi hujan. Karena kalau safar boleh kita berangkat dari Jakarta atau Surabaya, boleh menggabung salat zuhur dengan asar, boleh menggabung salat maghrib dengan isya, sekaligus diringkas di qashar, namanya disebut sebagai qashar jamaah karena ada udzur syar'i. Ini ada orang yang menggabung salat tapi tanpa ada udzur syar'i sama sekali, tidak safar, tidak dalam kondisi hujan, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad atababan min abwabil kabairi, maka sungguh dia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Enggak boleh sengaja-ngaja menggabung-gabung sholat walhal tidak ada udzur syar'i sama sekali. Kan orang suka begitu ya, sengaja-ngaja zuhur ini tunda-tunda, dikerjain di waktu apa? Di waktu asar. Habis zuhur
sudah selesai di waktu asar langsung asar. Ini namanya menggabung sholat tanpa ada udzur syar'i. Diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut sungguh telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Hadis yang kedua, wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ini hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhuma, an Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 orang, la yaqbalullahu ta'ala minhum salatan, Allah tidak terima salat dari mereka semua. Ada 3 orang, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak terima salat mereka semua. Siapa yang pertama? Ar-rajulu ya'ummu qauman wa hum lahu karihuna. Ada orang menjadi imam salat fardu, sementara orang yang menjadi makmum nggak senang dengan itu imam. Nggak senangnya bukan sentimen pribadi, bukan. Misalnya bacaan sholatnya nggak fasih, panjang pendeknya nggak benar, makhrajnya nggak benar. Ini orang tahu, ya dia lagi maju nih. Ini orang udah gabe nih. Orang nggak suka, orang nggak demen sholat itu imam yang sementara makmum nggak suka kepada itu si imam, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ukurannya bukan sentimen pribadi ya, ukurannya apa? Ukurannya secara hukum agama, sholat itu orang dihukumkan tidak sah atau sampai merusak daripada sholatnya. Contoh, udah jadi imam tapi masih pakai celana apa? Celana pendek gitu. Orang tahu ya udah jadi imam masih kebokel ya, masih kebokel apa? Masih ngebuka bajunya. Jadi imam, orang tahu semua. Orang nggak demen masuk masjid, masuk mushola, ya dia lagi jadi imam nih. Tuh. Orang nggak demen. Nah, sembahyang itu imam, kata baginda Rasulullah SAW, sementara makmum yang nggak suka kepadanya, maka tidak diterima oleh Allah. Ingat ya, bukan sentimen apa? Pribadi, bukan pribadi. Kan ada orang yang pribadi ya, secara hukum agama ini imam sudah menjaga makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, menjaga dari hal-hal yang Allah haramkan. Sentimen pribadi, emang secara pribadi dia nggak demen, bukan secara hukum agama. Ini tidak diapakan, tidak dimasukkan dalam kategori tersebut. Makanya antum kalau jadi imam persiapkan diri semuanya tuh. Kalau sudah jadi imam jangan pakai celana pendek, jangan ngobrol-ngobrol di jalanan, jangan main catur ya. Kalau jadi imam masih main apa? Masih main catur lagi, masih main gaple jadi imam. Masih gaple kan parah begitu. Jadi imam masih main gaple, iseng tetap aja nggak pantas. Kan udah jadi imam, biar iseng tetap nggak pantas. Ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, ngerumpi, udah jadi imam, itu nggak pantas, itu nggak pantas. Nah, makanya antum lebih seleksi, lebih tahu. Nah, ya, jawab pertama. Yang kedua kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Warrajulu la ya'ti as-salata illa dibaran, wad-dibaru an ya'tiyaha ba'da an yafutaha." Yang kedua, yang salatnya Allah nggak terima, seorang laki-laki yang melakukan salat fardu setelah salat itu waktunya sudah habis. Udah habis baru apa? Baru dikerjain sama dia. Waktu zuhurnya sudah habis, baru asar. Ini bukan ada udzur ya, sekali lagi ya. Tapi apa? Sengaja dia kerjain sholatnya di waktu apa? Di waktu yang berikutnya. Misalnya ada kesibukan kerja, dia tahu ini kalau diterusin kerjaannya bakal apa ini?
bakal sholat zuhurnya bakal dikerjain di waktu apa? Asar. Sengaja ditinggalin zuhurnya, pas asar baru ngerjain. Ini orang, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kalau kerjaan cepat-cepat apa? Tinggalin. Kalau antum pernah haji umrah, pernah ibadah haji umrah, pernah ke sono, itu pedagang, itu penjual yang punya toko, kalau sudah azan dia apain tokonya itu? Tinggalin tokonya itu, nggak ada yang maling. So, sini dimalingin di sini, kalau sini dimalingin. Nah, tutup toko kita, tutup dagangan kita, langsung kita apa? Salat. Kalau di Mekah Madinah nggak ada yang maling, nggak ada. Orang ditinggalin toko semua tuh, luar biasa. Orang lagi transaksi, Allahu Akbar, tinggalin aja udah langsung segera bergegas. Luar biasa, indah, sangat indah. Makanya antum upayakan jangan sampai mengerjain sembahyang fardu dia kan sudah habis waktunya. Nabi ancam salat orang yang demikian Allah tidak terima. Yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atabada muharraran ay ja'alahu 'abdan. Orang sekarang udah gak ada ya, sekarang gak ada perbudakan ya. Orang yang menjadikan orang yang merdeka menjadi seorang budak, sekarang udah gak ada perbudakan. Tapi hukum perbudakan masih apa? Masih ada. Perbudakan sudah Allah hapus, hukumnya masih ada. Para ulama mengatakan ini menunjukkan hukum Islam itu adalah lestari selama-lamanya, terjadi sampai hari kiamat berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah sekalian, nanti bagian undang bagian ya. Nanti habis ini langsung ke bagian acara selamatan syukuran anak bagian pengen nikah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana atarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tawbah tawsil kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw sohbah wal muslimina ajma. Amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli a'za bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habib wal ali wal ashabi idada kassis suhbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdi wa bi ni'amahu likafi umazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa darji ya Rasulullah
سلام عليك الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك